Halo semuanya, halo. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2023. Ini banyak banget yang minta, sampai ada yang ketemu secara real life, dia juga beberapa orang request untuk topik ini dibalikin lagi dong, kayak gitu loh. Oke, jadi sebelum saya bahas lebih detail peruntungannya untuk Taurus di 2023, jangan lupa untuk follow akun ini dan like video ini dan komen kalau relate ya nanti atau terbantu. Oke, ya Taurus ya di bulan Agustus 2023. Yang pertama aku akan bahas untuk yang asmara yang berjomblo dulu. Untuk yang jomblo, jomblo maksudnya. Untuk yang di minggu pertama di sini peruntungan kamu masih kayak kamu nggak yakin bisa nggak ya dapet ketemu orang ini kamu bener-bener kayak di Taurus kayak ragu, bingung, dan kamu masih kayak mencoba untuk memikirkannya di pikiranmu dulu. Tapi di minggu kedua aku lihat yang jomblo dari yang sebelumnya takut, di minggu kedua akhirnya mulai pelan-pelan mulai berani kayak nunjukin kamu di PDKT-nya lebih jelas, lebih kayak terang-terangan. Dan di minggu ketiga akhirnya kayak apa yang kamu takutkan ini cuma ada di pikiran doang, ternyata ketika udah dijalanin deket sama dia seru juga ya, malah kayak ada aja yang bisa diobrolin. Tapi di minggu keempat di sini tiba-tiba kok ada kartu outsider, ada sesuatu yang membuat kamu jadi minder, kayaknya kamu udah serius pengen ngomong yang lebih dalam deh. Istilah kata semuanya keputusannya dari kamu mau dijalani apa enggak ya. Jadi belajarlah untuk ambil keputusan dimana kalau dijalanin ini pasti akan ada sesuatu yang seenggaknya kalau misalnya berhasil ya kamu cepat tenang, kalau misalnya enggak seenggaknya kamu juga enggak buang-buang waktu kayak gitu. Oke, jadi itu untuk yang masih single peruntungannya di minggu di bulan apa ya namanya Agustus ya untuk Taurus. Tapi kalau misalnya yang sudah berpasangan di minggu pertama di sini aku melihat ada kartu Ten of Swords. Kayaknya kalian ada bertengkar atau berantem berselisih paham ya, nggak nyaman. Tapi tenang aja, di sini nanti juga di minggu kedua, waduh masih nggak tenang ternyata dong. Ini ada kartu Two of Swords, kayak bingung pilih dua pilihan enaknya gimana dan apa. Jadi kayak banyak banget spekulasi yang kayak atau enggak di dalam diri kamu tuh ada dua orang yang lagi berantem yang kayak ini benar ini enggak, ini benar ini enggak. Kayak kamu di sini lagi di fase mendem ya yang berpasangan. Aku sarankan untuk di minggu ketiga nanti ya, karena di minggu pertama dan keduanya lagi nggak nyaman. Di minggu ketiga ini coba deh setelah udah calm down ngobrol sama dia enaknya apa, kayak gitu loh. Sarannya apa dan bagaimana, mungkin aku bukain kartu-kartu saran ya biar kalian juga kebantu agak nggak nyaman ini, biar keluar dari situasi antara ini menjebatan ke ini apa. Oke, jadi di sini kamu harus sadari penyebab trigger apa sih yang membuat kamu jadi ngedrain. Jadi kayak suruh cari tahu triggernya apa kok membuat kamu kejebak di sini terus. Mungkin bisa dengan ngobrol dengan teman yang tepat, atau enggak bertanya kepada orang yang tepat yang emang profesional, atau mau ke tarot trader atau mau ke tarot aku juga sama aku konsultasi juga nggak apa-apa, biar kita bisa bantuin cari tahu. Pasti kan setiap orang beda-beda ya penyebabnya apa dan bagaimana. Dengan keluarnya kartu ini berarti penyebabnya yang dengerin ini semua yang berpasangan ya pasti beda-beda kayak gitu. Mungkin kamu kurang begitu tahu cara nge-treatnya dia berdasarkan zodiak atau apa. Kalian juga bisa berkonsultasi sama aku mengenai hal tersebut. Misalnya zodiak kamu kan nih Taurus ya, zodiak dia apa. Kayak semalam itu ada yang konsultasi sama gue, mbak gue berpasangan sama Virgo, ini gue harus gimana dan apa. Nah nanti gue bisa sharing, kalian bisa berkonsultasi langsung sama gue. Dan di sini juga akhirnya setelah kalian mengetahui harus memperlakukannya dia, terus kamu juga harus bertindak apa bagaimana. Di sini hubungannya jadi kayak di minggu 4 endingnya itu kamu jadi kayak alhamdulillah akhirnya aku menemukan jawabannya dan aku nggak bisa terus-terusan berada di situasi terpuruk ini. Dan akhirnya di minggu akhir ini kayak roda yang tadi yang terasa ngestak di bawah itu akhirnya gerak menuju ke atas pelan-pelan. Jadi istilah kata ada penyelesaian lah dari apa yang kamu hadapi ini. Itu untuk asmara yang berpasangan. Berikutnya untuk karir ya. Mungkin yang lagi cari pekerjaan dulu ya. Kadang tuh sering banget ditanyain gua, mbak kalau yang lagi nyari pekerjaan ada potensi nggak bulan ini diterima. Bisa dibilang karena yang muncul kartu awareness lagi di sini ada kemungkinan diterima, ada beberapa panggilan wawancara. Tapi ada juga beberapa kemungkinan di mana tempat yang nge-hire pekerjaan ini lagi masih mempersiapkan dulu, lagi sibuk ya. Nah di sini kamu juga santai-santai aja dulu. Memang lagi nggak begitu banyak, tapi seenggaknya akan ada dapat tawaran wawancara di akhir bulan, atau enggak baru dikasih tahu kamu lagi dilanjutkan untuk ke proses screening berikutnya. Nikmati aja dulu prosesnya. Tapi kalau misalnya aku pengen bangun bisnis di bulan ini bagus nggak mbak? Banyak juga yang nanya kayak gitu ke gue kadang. Potensinya di sini lagi agak nggak bagus, lagi agak sedikit
tidak di situasi yang nggak nyaman. Jadi sebaiknya agak ditunda dulu kalau misalnya kamu pengen bangun bisnis ya. Dan belajar untuk stabilkan kondisi keuangan dan kondisi karir kamu dulu yang sudah kamu kerjakan. Baru nanti kalau misalnya udah stabil di bulan berikutnya, nanti kita lihat hasilnya gimana, apakah udah cocok bangun bisnis atau belum. Tapi kalau misalnya dari segi pekerjaan dan karir dan bisnis yang udah dijalani sendiri gimana, Mbak? Nah, di minggu pertama di sini ada kartu Queen of Sword. Ini kartu Queen of Sword. Kamu kayaknya bakal lagi di situasi yang nggak enak, ada pusing, ada stres, dan dibayang-bayangi suatu hal yang membuat kamu agak harus menghadapi ya. Walaupun di sini berasa banget lelahnya kamu, tapi tenang aja. Di minggu kedua nanti kamu akhirnya kayak pelan-pelan mulai menemukan solusi apa yang harus kamu lakukan. Dan mengerjakannya pun kamu di sini juga kayak anak kecil yang lagi penasaran ya, bisa melewatinya sebetulnya. Tapi dengan tenang, kayaknya kamu cuman memikirkannya ini sendiri, atau enggak kamu di sini mendengarkan pesan-pesan dari teman-teman kamu ya. Dan di sini akhirnya di minggu ketiga ada kartu Three of Cups. Jadi kayak akhirnya aku bisa melewati hal yang rumit dan pelik yang terjadi di awal bulan itu, dan akhirnya bisa have fun, happy. Dan nanti di akhir bulan di minggu keempat, Taurus akhirnya mulai bisa ya, kalau lo mau sambil liburan atau males-malesan nyantai-nyantai ya bisa lah kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kondisinya. Itu untuk karir. Dan berikutnya kalau dari segi keuangan gimana, Mbak? Nah, keuangan kamu di minggu pertama untuk Taurus, di sini ada kartu Thunderbolt. Thunderbolt ini adalah kartu The Tower. Jadi kondisi keuanganmu sangat tidak baik-baik saja di minggu pertama, dan di minggu kedua juga tidak baik-baik saja, minggu ketiga juga, minggu keempat. Waduh, Taurus di bulan ini keuangan kamu kenapa ya? Soalnya di minggu pertama di sini ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi dan pengeluarannya banyak banget, dan ini kamu nggak duga-duga padahal kamu juga udah menyimpan tabungan. Dan di sini agak sedikit tertekan di minggu kedua, dan di minggu ketiga juga kayaknya akhirnya kayak dipaksa oleh keadaan jadi melakukan sesuatu, harus ngutang atau apa akhirnya. Dan akhirnya di sini berasa banget kayak semacam energi di mana kamu sebenarnya nggak pengen banget ngutang atau merasa bersalah, akhirnya jadi kayak berutang atau apa, atau enggak uangnya kepake untuk sesuatu yang kamu nggak duga gitu. Jadi kayak merasa bersalah, kenapa sih semua ini terjadi kayak gitu loh. Tapi akhirnya di akhir bulan, entah gaji datang tinggal terima atau enggak, ada tawaran bantuan dari orang yang kamu kenal. Jadi kuncinya dari kamu, kalau yang dapat tawaran mau diterima apa enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu ragu dan bingung harus terima apa enggak, ya bolehlah didiskusikan kepada teman yang paham mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. Siapa tahu dia bisa memberikan saran yang lebih tepat lagi. Tapi kalau untuk dari segi kesehatan gimana, Mbak? Kalau dari segi kesehatan di sini aku mau narik 3 kartu aja. Jangan pernah membandingkan kondisi kesehatan kamu sama orang lain juga, itu satu, karena setiap orang kan tubuhnya ini beda-beda ya. Terus jangan paksakan satu metode yang sama yang dilakukan oleh orang lain kepada kamu, karena kamu udah tahu sih kecenderungan kamu tuh sakit apa-apa. Cuman di sini yang perlu diimbangi adalah dari segi overthinking kamu ya, itu juga jangan terlalu terusan overthinking karena ini bisa berdampak ke fisik. Dan di kartu intensity di sini kelihatan banget kamu lagi banyak gerak, banyak aktivitas, jadi pastikan istirahat yang cukup juga dan banyak minum air putih. Oke? Lanjut, berikutnya adalah pesan semesta buat kamu. Apa yang perlu diperhatikan dan dihati-hatikan di bulan Agustus ini. Untuk Taurus dua aja ya sarannya dari pesan semesta. Yang pertama ada kartu break the routine. Jadi kayak ada sesuatu rutinitas yang harus dilepas, dan ini ada kartu get centered. Nah, cocok ya sama kesehatan ini, get centered ini. Jadi kamu belajar untuk mungkin cari sebuah ketenangan, biar tenang, biar damai, nggak terlalu overthinking atau apa, dengan bermeditasi atau enggak dengan berdoa atau sholat atau beribadah, itu juga bisa dilakukan. Dan di sini break the routine di sini adalah lebih ke arah misalnya kamu mengalami sebuah situasi yang nggak nyaman, sebenarnya kamu di sini yang perlu dilakukan adalah jangan menyikapinya atau menyelesaikannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nanti hasilnya sama aja, malah tambah parah. So, coba lakukan dengan cara yang baru, sesuatu yang lebih inovatif, kreatif. Mungkin bisa dengan tanya dulu kepada orang lain kira-kira ada masukan atau enggak yang mungkin tidak kamu pikirkan sebelumnya. Akhirnya di sini masalah kamu cepat selesai. Atau mungkin kamu butuh validasi dari orang lain, bisa ke teman, bisa tanya ke orang yang bijak, atau kalau mau tanya ke aku juga bisa juga via konsultasi. Tapi ya, oke, sekali lagi kurang lebih seperti itu untuk hasil readingnya Taurus di bulan Agustus tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi thank you. Aku akan izin pamit undur diri dulu ya. See you next time, bye bye.